Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mohon maaf Mbak, mengganggu waktunya sebentar malam. Dan maaf juga kita melakukannya secara online. Dikarenakan saya ada di Pulau Jawa, sedangkan Mbak di Pulau Sumatera. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Mbak tentang penggunaan alat kontrasepsi ini. Apakah Mbak sudah siap? Iya, Mbak. Tidak apa-apa. Saya memaklumi dengan kondisi sekarang ini. Baik Mbak, sebelumnya apakah Mbak sudah mengetahui tentang penggunaan alat kontrasepsi tentang KB? Setahu saya hanya untuk menunda kehamilan. Oke, baik Mbak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat kontrasepsi KB. Alat kontrasepsi adalah digunakan untuk menjarangkan kehamilan atau menjaga jarak kelahiran. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi ini juga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering. Oh, begitu ya, Mbak. Apakah ibu sudah tahu manfaatnya dari penggunaan alat kontrasepsi ini? Belum, Mbak. Oke, saya akan menjelaskan manfaatnya. Yang pertama, mencegah kehamilan berisiko pada perempuan. Yang kedua, mencegah penularan HIV atau AIDS serta penyakit menular seksual. Yang ketiga, mencegah kematian pada bayi baru lahir. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengoptimalkan pendidikan anak. Baik, Mbak. Untuk efek sampingnya bisa dijelaskan juga. Baik, saya akan menjelaskan efek sampingnya dan saya akan menjelaskan juga alat-alat kontrasepsi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama, untuk efek sampingnya yang pertama meningkatkan risiko darah tinggi dan penyakit kardiovaskular. Yang kedua, peningkatan berat badan dapat mengganggu produksi ASI. Yang ketiga, pendarahan tiba-tiba di luar jadwal menstruasi. Lalu, untuk alat kontrasepsi pada laki-laki, yang pertama kondom, yang kedua vasektomi. Lalu pada perempuan yaitu pertama pil KB, kedua suntik KB, yang ketiga IUD, yang keempat implan, dan yang terakhir tubektomi. Apakah benar, Mbak, dengan suntik KB bisa bikin badan kita menjadi gemuk? Baik, saya akan menjelaskan fakta dan mitos tentang penggunaan alat kontrasepsi. Yang pertama, mitosnya meliputi pil KB bikin gemuk. Yang kedua, pil dan suntik KB membuat rahim kering. Pil KB, suntik KB, dan IUD menimbulkan jerawat. Yang keempat, ASI tidak lancar karena IUD. Yang kelima, IUD dapat berpindah sampai ke jantung. Yang keenam, IUD dapat dan implan menimbulkan rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir, vasektomi sama dengan dikebiri dan sunat. Lalu, untuk faktanya yang benar, 1. Pil KB tidak mempengaruhi berat badan. Yang kedua, rahim kering terjadi saat akan menopause karena lubrikasi berkurang. Yang ketiga, jerawat dipengaruhi oleh hormon. Yang keempat, pemakaian IUD tidak berhubungan dengan ASI yang dihasilkan. Kelima, IUD terletak dan menetap di rahim sehingga tidak bisa berpindah kemana-mana dan tidak berhubungan dengan jantung. Ketujuh, alat kontrasepsi ini tidak dipengaruhi hubungan seksual. Vasektomi hanya mencegah transportasi sperma pada penis dan dapat disambung kembali. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mengirimkan poster pada Mbak.
macam penggunaan alat kontrasepsi lainnya. Bisa dijelaskan lagi? Oke, baik. Saya akan menjelaskannya lagi macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama, pil KB. Pil KB dibagi ke dalam dua golongan, yaitu jenis yang mengandung hormon progesteron dan kombinasi progesteron estrogen. Alat kontrasepsi satu ini masih tergolong murah, namun merepotkan karena harus rutin dikonsumsi setiap hari. Bahkan untuk beberapa jenis pil KB, kamu harus meminumnya di jam yang sama, tidak boleh berbeda untuk memaksimalkan tingkat keberhasilannya. Lalu, untuk efek sampingnya dari PKB ini, yang pertama, meningkatkan risiko darah tinggi dan penyakit kardiovaskular. Yang kedua, peningkatan berat badan. Yang ketiga, dapat mengganggu produksi ASI. Yang keempat, pendarahan tiba-tiba di luar jadwal menstruasi. Yang kelima, rasa mual. Yang keenam, sakit kepala dan terkadang ada rasa tidak nyaman pada payudara, gairah seks menurun. Lalu, untuk suntik KB dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, ada yang menunda kehamilan selama 1 bulan, ada pula untuk 3 bulan. Jenis kontrasepsi ini hampir mirip dengan pil KB. Namun, jika pil KB harus rutin dikonsumsi setiap hari, sedangkan suntik rutin setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Untuk efek sampingnya, yang pertama rasa mual, kedua peningkatan berat badan, yang ketiga gairah seks menurun, yang keempat pendarahan di luar jadwal menstruasi atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Yang kelima, sakit kepala, dan yang terakhir jerawatan. Lalu untuk implan atau susuk, kontrasepsi jenis ini merupakan penanaman sebuah benda kecil seukuran batang korek api yang dimasukkan ke bagian bawah kulit, umumnya pada lengan bagian atas. Implan termasuk dalam kategori KB temporer dengan jangka waktu pencegahan kehamilan selama 3 tahun. Bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan dalam jangka cukup lama dan tidak ingin repot, metode satu ini dapat jadi pilihan. Untuk efek sampingnya, rasa nyeri di bagian lengan atau tempat implan ditanam, menstruasi tidak teratur, 3 peningkatan berat badan, kesulitan hamil kembali setelah implan dilepas. Lalu, untuk IUD atau spiral, atau yang sering dikenal dengan kontrasepsi spiral ini merupakan satu alat kontrasepsi yang cukup diminati oleh banyak pasangan di Indonesia. Selain karena jangka waktu pencegahan kehamilan cukup lama, tidak memerlukan perawatan rumit, juga tingkat kegagalan rendah. Terdapat 2 jenis IUD, yaitu yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan dengan selama 10 tahun atau mengandung hormon dan bertahan selama 5 tahun. Untuk efek sampingnya, yang pertama, kram perut atau rasa sakit pada bagian perut. Yang kedua, pendarahan yang cukup banyak saat menstruasi atau bahkan menstruasi tidak teratur. Yang ketiga, dapat lepas atau bergeser. Jika lepas, biasanya akan keluar bersama darah haid. Dan yang terakhir, dapat terjadi infeksi jika tubuh menolak keberadaan IUD. Lalu yang terakhir, vasektomi adalah tindakan KB yang dilakukan untuk menghentikan aliran sperma dengan cara menutup saluran vas deferens pada pria. Hal ini memerlukan tindakan medis atau operasi dan bersifat permanen. Bagi pasangan yang tidak ingin memiliki keturunan lagi, biasanya akan menggunakan cara ini sebagai alat satu optimum mencegah kehamilan. Efek samping vasektomi, yang pertama, bisa terdapat darah di dalam air mani. Yang kedua, memar pada testis beberapa bulan pasca operasi. Yang ketiga, pendarahan atau pembekuan darah karena area testis.
Yang keempat, infeksi pasca operasi. Yang kelima, perasaan tidak nyaman pasca operasi. Maaf, ini yang untuk terakhir. Tubektomi merupakan tindakan KB permanen atau sterilisasi pada perempuan yang dilakukan dengan cara memotong atau menutup tuba falopis sehingga sel telur tidak masuk ke dalam rahim, sekaligus menghalangi sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi. Sama seperti vasektomi, tindakan ini juga memerlukan operasi, tidak mempengaruhi gairah seks ataupun menopause. Efek samping dari tubektomi yang pertama, nyeri pada panggul atau perut. Kedua, infeksi pasca operasi ketika pendarahan. Keempat, komplikasi. Dan yang terakhir, beberapa orang juga dapat mengalami hamil ektopik. Bagaimana Mbak? Apakah sudah jelas untuk penjelasannya atau kurang jelas? Baik Mbak, saya sudah paham sekarang. Mbak, kalau begitu kita cukupkan ya untuk malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Mbak. Baik Mbak.